Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kita kembali lagi mentadaburi surah dari surah-surah Al-Quran Al-Karim, karena ini adalah tujuan diturunkannya Al-Quran, liyadabbaru ayatihi, agar ditadaburi ayat-ayatnya, sehingga kita paham kandungan dari ayat-ayat tersebut yang akan berbuah terhadap pengamalan. Karena Rasulullah pernah mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keluhan ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna hadha qaumi takhadha hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mahjur, ditinggalkan, tidak dibaca, tidak dipahami, dan tidak diamalkan. Maka kita berusaha menyempatkan waktu untuk duduk sejenak mendengarkan tafsir Al-Quran ini. Nah, sekarang kita di surah Al-Lail. Pada pertemuan sebelumnya kita di surah Asy-Syams. Surah Al-Lail ini Makkiyah, yang Allah turunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ia menceritakan tentang keadaan manusia, yang dimana manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang dermawan, ada yang seke, ada yang pelit. Yang dermawan itu tentulah mereka yang beriman, yang percaya dengan janji-janji Allah dan Rasulnya. Adapun mereka yang pelit, mereka ini suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kelompok ini akan mendapatkan masing-masing bagian dari sikap dan perbuatan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa." Sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang dia mau sumpahi, maka dia bersumpah dulu dengan wal laili, demi malam. Apabila gelapnya itu menutupi siang hari. Dan demikian juga apabila siang itu menampakkan cahayanya. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa siang itu memberikan cahaya, memberikan penerangan dari dirinya sendiri, bukan dengan munculnya matahari. Jadi malam dan siang atau siang dan malam ini merupakan waktu bagi manusia yang Allah siapkan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Dan kedua waktu ini kelak akan berakhir. Sekarang alhamdulillah kita masih merasakan pergantian siang dan malam, yang semua itu diperuntukkan agar kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau orang barat berkata waktu itu adalah uang, maka orang muslim berkata waktu itu adalah ibadah. Paham? Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah kehidupan akhirat. Adapun orang kafir tujuan mereka dunia, sehingga mereka lebih mengedepankan urusan dunia
daripada urusan akhirat. Kata Allah, wal akhiratu khairu wa baqa. Sementara kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Siang dan malam ini adalah suatu hal yang berlawanan. Kalau bukan siang, pasti dia malam. Kemudian setelahnya wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan jenis kelamin manusia yang akan lahir ke bumi. Paham? Laki-laki atau perempuan anak ini akan lahir, itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Adapun alat atau dokter hanya memperkirakan, oh ini kemungkinan laki-laki, kemungkinan perempuan. Ada lagi alat yang lebih canggih yang bisa melihat kelaminnya, akan memastikan oh ini laki-laki. Adapun bapak atau ibunya tidak bisa membuat anak yang akan dia miliki nanti laki-laki semuanya. Dia hanya bisa mengusahakan dan berharap semoga laki-laki atau perempuan. Tapi ternyata Pak, ada juga nanti yang lahir dia punya dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan. Namanya apa? Al-khunsa. Al-khunsa muskil. Paham? Ada anak, dia dua punya kelamin, laki-laki dan perempuan. Maka anak yang seperti ini kalau dia tumbuh besar nanti, dia nggak boleh menikah. Paham Pak? Kenapa? Kalau dia menikah sama laki-laki, ternyata dia ada laki-laki, kan nggak boleh. Homo. Atau dia nikah sama perempuan, ternyata dia adalah perempuan. Jadinya apa? Lesbi. Jadi dia nggak boleh menikah. Lantas nanti bagaimana pewarisannya? Kalau bapaknya atau mamanya meninggal dunia, maka kita lihat aja dari mana saluran kencingnya yang paling banyak keluar air seni. Apakah di zakarnya ataukah di farjnya? Kalau ternyata lebih banyak kemaluan laki-lakinya, maka dia dihukumi apa Pak? Laki-laki. Ada juga di sana nanti anak yang lahir tapi tidak punya kemaluan. Tidak ada zakarnya, tidak ada farjnya. Maka seperti ini juga tidak boleh menikah. Karena tidak jelas jenis kelaminnya. Nah itu semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dia yang berkehendak menyusun apa yang dia inginkan. Tapi kita diberikan kesempatan bagi bapak atau ibu yang nanti anaknya mau mirip siapa nih. Kalau sekiranya bapak kepengen anaknya itu mirip ibunya, maka nanti cairan yang lebih kuat tendangannya haruslah dari ibunya. Nanti insya Allah pasti mirip ibunya. Kalau mau mirip bapaknya, maka harus pancaran tendangannya itu yang lebih kuat haruslah bapaknya. Karena yang keluar itu yang menjadi nanti adalah mimma indafi. Air yang memancar dorongannya lebih kuat, itu anaknya nanti mirip seperti dia. Maka kita lihat anak-anak kita, Pak, ini mirip siapa ini? Kalau mirip tetangga bahaya kan? Mirip tetangga bahaya. Tapi kalau masih mirip kita atau istri kita, alhamdulillah. Tidak mirip tetangga, apalagi sapam. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda.
Ada usaha kalian mencari kebaikan, ada usaha kalian juga mencari keburukan. Ada usaha kalian yang halal, ada usaha kalian yang haram. Manusia bermacam-macam dari sisi usaha dia yang dilakukan di muka bumi ini. Ada yang Masya Allah untuk mengerjakan kebaikan sulit banget, tapi giliran mengerjakan keburukan mudah banget dia lakukan. Pokoknya untuk korupsi itu enak banget ya. Ada aja celah-celahnya untuk dia masuk di sana. Tapi ada orang itu setengah mati nyari apa? Nyari jalan yang halal maupun yang haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua jalan yang biasa ditempuh oleh manusia. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan, di sini Allah tidak menyebutkan apa yang diberikan, kepada siapa diberikan. Pokoknya dia memberikan sesuatu dan disertai dengan ketakwaan. Maksudnya apa ini Pak? Maksudnya jika dia memberikan sesuatu dari dirinya, apakah itu berupa pakaian, makanan, uang, ide, bantuan, dan apapun bentuk kebaikan tersebut, dia sertai dengan ketakwaan. Dia dalam rangka beribadah kepada Allah, maka barulah bernilai pahala. Paham? Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, berarti di sana ada orang yang memberikan sesuatu tapi bukan untuk tujuan takwa. Di antaranya adalah dia memberikan sesuatu karena riya. Ada tuh orang Pak, di kampung-kampung biasanya nyumbang ke masjid aja 100.000 dia tulis namanya, tolong Pak ya, nanti selesai sholat diumumkan nama ini. Paham? Dia berusaha orang lain itu tahu. Kalau sekiranya tujuannya untuk mengajari yang lain, ini bagus. Tapi kalau tujuannya untuk riya, maka ini bukanlah ketakwaan. Paham? Ini yang pertama. Ada juga orang itu yang memberikan harta tapi ujub. Dia cerita ke sana kemari. Saya loh sudah nyumbang ke sana kemari, sudah ini, sudah banyak saya lakukan. Ketika saya umroh, saya tebar-tebar makanan di Masjidil Haram itu. Gak ada orang Arab satupun yang seperti itu. Dia apa? Ujub, bangga terhadap apa yang sudah dia keluarkan. Maka dua ini juga tidak bernilai takwa. Ada juga orang yang menginfakkan hartanya, tapi setelah itu dia hapus pahalanya dengan apa? Dengan mengungkit-ungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah ke kalian dengan cara apa? Mengungkit-ungkit. Saya loh dulu yang bantu kamu. Kalau saya nggak bantu kamu dulu, nggak mungkin kamu seperti ini. Paham? Dia ungkit-ungkit kebaikannya. Saya kalau nggak bangun masjid ini, nggak mungkin jadi masjid ini. Paham? Ini namanya apa Pak? Mengungkit-ungkit. Sehingga menyebabkan pahalanya terhapus. Tidak ada nilai takwanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada orang yang mengeluarkan harta tapi kepada kemaksiatan. Dia bantu pembangunan lokalisasi, dia bantu pembangunan tempat judi dan yang lainnya. Maka ini semua tidak bernilai takwa. Maka yang bernilai takwa adalah memberikan sesuatu tanpa tujuan-tujuan yang lain, yang itu hanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Sedikit atau banyak tidak berarti menurut Anda, tapi mungkin berarti bagi si miskin. Maka itu akan bernilai takwa.
Orang miskin, Pak, yang kita berikan sesuatu, kita mungkin ngasih dia uang 15.000 untuk makan siang. Setelah itu dia kenyang kan? Pada hakikatnya, Pak, kita ini yang sangat butuh memberikan kepada orang miskin tersebut daripada si miskin itu. Kenapa? Karena kalau kita memberikan sesuatu, Allah balas dengan surga, Allah balas dengan naungan kelak di hari kiamat, Allah balas dengan melipat gandakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Harta yang kita keluarkan itu tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Belum lagi Allah menganggap seluruh yang kita keluarkan, Pak, itu sebagai qardun. Apa itu qardun? Pinjaman yang pasti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat, yang dimana malaikat ini mendoakan bagi mereka yang menginfakkan hartanya. Allahumma ati mumfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang-orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satunya lagi berdoa, Allahumma ya Allah, tahanlah, binasakanlah harta orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Coba lihat, setiap pagi malaikat turun mendoakan bagi mereka yang menginfakkan hartanya. Jadi fa'amma man a'ta, adapun orang yang memberikan. Kalau sekiranya Allah menyebutkan di sini harta, contoh fa'amma man a'ta malan, berarti Allah membatasi bahwa yang diinfakkan itu hanya harta. Tapi Allah tidak menyebutkan itu sebagai bentuk peluang bagi siapa saja yang mengeluarkan kebaikan kecil atau besar, uang atau pakaian atau makanan atau apalah gitu, maka semua akan bernilai pahala. Coba Bapak kalau pernah umroh gitu, apalagi di bulan Ramadan, ada saja orang-orang itu, Pak, yang melakukan kebaikan padahal kita bisa sebenarnya melakukannya. Contoh kita sambil nunggu-nunggu buka puasa gitu, ada saja orang yang mengambilkan Al-Quran padahal kita bisa ngambil. Tujuannya apa? Agar dia dapat pahala. Ketika nanti mau buka, ada saja yang keliling-keliling ngambilin air zam-zam itu padahal kita bisa sendiri ngambil. Dia berusaha mencari pahala meskipun tidak melalui apa? Melalui uang yang dia tebarkan. Maka orang ini mendapatkan pahala yang kita anggap Masya Allah ini sebenarnya bisa kita lakukan, gak perlu kamu ambilin. Tapi dia berusaha mencari pahala dari kebaikan yang dia lakukan itu. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Di sini para ulama tafsir berselisih pendapat tentang makna al-husna. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, ada pula yang mengatakan surga, ada pula yang mengatakan khalafa, yaitu ganti. Nah, ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan husna di sini maknanya adalah ganti, di mana orang yang menginfakkan hartanya maka Allah yang menggantikannya. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, Allah sendiri yang bertanggung jawab membalas dan menggantinya. Wa ma anfaqatum fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan, Allah sendiri yang akan menggantikannya. Tidak sampai di situ, Pak, keutamaan orang-orang yang dermawan. Apa keutamaan berikutnya?
fasanuyassiruhu lil yusra. Ini yang terbesar, Pak. Maka kami akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Ini merupakan jazaul hasanati bil hasanati ba'dah. Balasan kebaikan dimudahkan melakukan kebaikan setelahnya. Paham? Akhirnya orang yang dermawan ini ringan mengeluarkan hartanya, ringan melakukan ketaatan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang mudah dia lakukan karena ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Kedermawanan dia menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya. Jadi ada orang itu, Pak, sulit sekali mengerjakan kebaikan. Untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat itu berat sekali. Untuk bersedekah ke orang miskin itu susah banget. Kebaikan-kebaikan sulit dia lakukan. Kenapa? Karena tidak ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menolong kita, memudahkan kita dalam melakukan kebaikan. Karena kita, Pak, punya dua musuh besar yang menghalang-halangi kita melakukan kebaikan. Musuh internal dan eksternal. Musuh internal kita apa? Hawa nafsu, ammaratun bisu, yang memerintahkan keburukan. Belum lagi bisikan setan yang menjauhkan kita dari kebaikan. Sehingga kalau Allah tidak mudahkan, maka sulit sekali kita mengeluarkan harta kita meskipun itu 1.000, 2.000, 3.000. Sebaliknya sekarang, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang pelit, berarti ini adalah lawan dari dermawan. Sulit sekali dia mengeluarkan hartanya, baik itu untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kenapa, Pak? Karena pertama, dia bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Dia hitung-hitungan dengan Allah. Kalau saya keluarkan sekian, berkurang dong. Nanti saya makan apa, istri saya makan apa, ini dan itu. Paham? Datang orang berkunjung ke rumahnya, minta-minta lagi ini. Paham? Dia sudah berprasangka buruk dulu kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegur sebentar sama orang gitu, orang yang kelihatan rendah dari sisi ekonomi, minta-minta lagi nih. Nggak ada bosan-bosannya datang ke saya. Padahal mungkin mau datang, mau nanya kabar saja, mau didoakan dengan doa kebaikan mungkin. Ini sudah apa? Berprasangka buruk. Jadi orang yang bakhil itu adalah orang yang dijauhi dari manusia. Tidak ada yang mau berteman dengannya, Pak. Bahkan istrinya pun tidak nyaman tinggal bersamanya. Istri Abu Sufyan datang kepada Rasulullah menceritakan bahwa suami saya sekek, pelit, memberikan kebutuhan harian tidak mencukupi. Apa yang kami harus lakukan, wahai Rasulullah? Dia ceritakan tentang suaminya yang pelit ini, Pak. Tidak cukup. Seharusnya 100.000 dikasih sehari, ini dia kasih hanya 50.000. Maka kata Rasulullah, ambillah secara diam-diam bil ma'ruf untuk kebutuhan. Meskipun tidak diketahui oleh Abu Sufyan, maka ambillah dari dompetnya, dari kantongnya untuk mencukupi dirimu dan anak-anak. Maka para istri yang suaminya pelit dalam hal apa? Memberikan nafkah kepada anak istrinya, tidak mencukupi gitu, maka boleh mengambil diam-diam. Paham, Pak?
tapi sekedar menutupi kebutuhan semata. Kalau sekiranya kebutuhannya 100.000, dikasih suaminya hanya 50.000, berarti dia boleh ngambil 50.000 berikutnya. Paham? Tapi kalau dia ngambil 100.000 Pak, maka 50.000-nya itu nyolong. Paham? Mencuri. Nggak boleh. Kalau Bapak nanti kok uang dompet saya kurang, siapa yang ngambil? Tuyul kali dia. Maka introspeksi diri, jangan-jangan saya ngasih kurang nih kepada istri sebagai bendahara yang mengelola keuangan rumah tangga. Jadi orang yang bakhil itu tidak ada yang suka. Paham? Kenapa? Karena semua serba perhitungan. Sedikit-dikit dihitung, ini dihitung dan yang lainnya. Mau dipanggil makan aja, saya lagi nih disuruh bayar ini. Paham? Padahal mungkin mau ditraktir dia. Tapi karena memang dasarnya pelit, dia berprasangka buruk kepada temannya yang lain. Saya nggak mau, nanti saya disuruh bayar lagi. Nah, jadi sepelit apapun Anda, maka uang yang Anda keluarkan itu sebenarnya adalah rezeki orang lain yang dititipkan kepada Anda. Wastagna ini adalah lawan dari takwa. Wastagna maknanya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Dia tidak butuh lagi bimbingan, tidak butuh lagi pengajaran. Dia merasa cukup. Kalau sekiranya dia orang musyrik, dia nggak mau lagi bertauhid. Kalau dia sudah terbiasa dengan adat istiadat, ketika ada ajaran sunnah datang, dia menganggap wah ini ajaran baru ini. Dia sudah merasa cukup dengan apa? Tradisi nenek moyang mereka. Dia nggak mau memperbaharui apa yang selama ini dia kerjakan. Dia nggak mau ada hal-hal yang baru menurut mereka. Sudah saya cukup aja sudah. Saya mau yang umum-umum aja, nggak mau yang nyeleneh. Paham? Ini apa? Merasa cukup. Kalau orang sudah merasa cukup Pak, ini adalah pintu yang tertutup untuk menerima hidayah tambahan-tambahan yang mungkin dia belum ketahui. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al-husna. Husna ini sudah kita sebutkan tadi maknanya. Fasanuyassiruhu lil usra, ini balasan bagi mereka yang pelit, merasa cukup, mendustakan al-husna. Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan berikan kemudahan dia untuk mengerjakan amalan keburukan, mengerjakan amalan kejahatan. Jadi enak dia, mau bermaksiat gampang, mau ngapa-ngapain gampang, padahal semua itu butuh uang, tapi dengan mudahnya dia melakukan. Coba Pak, untuk menghilangkan akal saja, mabuk teler gitu, menghilangkan akal kita saja, itu pakai uang. Ia belum beli minuman keras, beli narkotika, narkoba dan yang lainnya, sabu-sabu. Untuk apa? Untuk menghilangkan akal saja. Padahal yang paling mulia dari diri kita ini adalah akal, yang membedakan kita dengan apa? Dengan hewan. Ini kita berusaha menghilangkan akal kita. Itu pun dengan biaya. Untuk bermaksiat itu Pak butuh biaya. Mau berzina butuh biaya. Mau berjudi butuh biaya dan yang lainnya. Tapi ada saja orang itu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk hal-hal yang seperti ini. Maka bagaimana sikap kita terhadap orang yang seperti ini? Maka kalau bisa kita nasihatin. Kalau nggak bisa lagi maka kita doakan. Jangan kita vonis dia bahwa ini adalah
penghuni neraka yang sedang bergentayangan di balik papan. Paham? Karena kita nggak tahu penghujung akhir kehidupan seseorang. Mungkin saja sekarang dia seperti itu keadaannya. Kita nggak tahu, tiba-tiba di 2029 dia bertobat. Paham? Dia menjadi baik. Akhirnya apa? Dia mati dalam kebaikan. Kita mungkin saat ini rajin sholat, rajin pengajian. Kita juga nggak tahu di penghujung akhir hayat kita bagaimana. Tapi kita berusaha menempuh langkah-langkah agar tetap diberikan istiqomah hingga akhir hayat kita. Sehingga kita ditutup dengan amalan kebaikan atau yang dikenal dengan husnul khotimah. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak lagi bermanfaat apabila dia binasa di dunia maupun di akhirat kelak. Ini pelajaran bagi mereka yang pelit. Sekarang kalian simpan uang itu rapat-rapat gitu. Ketika Anda dicabut nyawanya oleh malakul maut, maka harta itu tidak lagi bermanfaat. Meskipun ada aja orang itu, Pak, berkeyakinan bahwa harta yang dia miliki bisa dia pakai di alam barzah. Sehingga berusaha kalau dia dikubur dengan uangnya, dikubur dengan mobilnya, dengan harta yang dia miliki. Ternyata baru beberapa saat setelah dia dikubur, datang maling bongkarin kuburannya untuk mengambil harta yang dia bawa, yang dia yakini itu bermanfaat di alam kubur. Jadi kematian itu memutus dari yang kita miliki. Tidak lagi bermanfaat harta yang kita miliki. Itu akan dia dibagi-bagi sama ahli waris kita. Ternyata uangnya ratusan juta sudah dimakan rayap. Dia simpan di dalam tanah. Sudah dimakan dimakan rayap, sudah robek-robek sana sini. Baru digali sama sama anak-anaknya. Baru ketahuan sama keluarganya. Ternyata luar biasa pelitnya orang tua saya, kata. Tapi itu sudah tidak bermanfaat lagi bagi si pemilik harta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-12, Inna alaina lal huda. Sesungguhnya atas kamilah petunjuk. Petunjuk apa yang dimaksudkan ini, Pak? Tentu petunjuk irsyad wal bayan, yaitu pengarahan dan bimbingan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus Rasul, tujuannya untuk ini, Pak. Untuk memberikan arahan kepada manusia, pembelajaran dan bimbingan. Agar manusia itu nanti tidak berhujjah di hadapan Allah. Ya Allah, belum ada yang nyampaikan kepadaku. Aku nggak tahu, ternyata pelit itu dosa. Pelit itu nggak baik. Belum ada yang ngajarin. Maka tidak ada alasan lagi. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan, mengutus juga Rasul untuk menjelaskan semua ini. Tapi hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufik, ini diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Paham, Pak? Ada orang itu memang pelit, tapi tak kala dijelaskan bahwa pelit itu enggak baik, kemudian dia terima, maka ini namanya hidayah taufik. Dia dapat mengamalkan, menerima apa yang diajarkan kepadanya. Akhirnya apa? Kebiasaan buruknya itu dia tinggalkan. Ada juga yang tetap, meskipun sudah datang penjelasan, keterangan, tapi tetap dia berjalan di atas sifat pelitnya itu.
berarti orang ini belum mendapatkan hidayah taufik. Wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya milik kamilah dunia dan akhirat. Apa kaitannya ini Pak dengan ayat-ayat sebelumnya? Kaitannya bahwa harta yang kalian infakkan, harta yang kalian tahan, itu semua milik Allah. Paham? Semua milik Allah. Kenapa? Karena dunia dan seisinya ini milik Allah. Yang kalian pegang itu hanyalah titipan sementara dari Allah. Nah, kalau Allah memerintahkan kalian berinfak, bersedekah, maka tidak sepantasnya kalian menahannya. Karena itu bukan milik kalian, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena dunia ini dan akhirat milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengancam, fa'anzartukum naron taladho, hati-hati kalian terhadap neraka yang menyala-nyala. Apa kaitannya ini? Kaitannya bagi mereka yang bakhil, yang pelit, yang tidak mau menginfakkan hartanya, yang tidak percaya dengan surga, maka tempat kembalinya adalah neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal asqa, yang tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang paling celaka, orang yang paling durhaka. Tentu kembali kepada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang yang pelit itu masuk neraka, tapi sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Mereka pastinya tidak kekal, akan dibersihkan sesuai dengan kadar dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka jahanam, lantas dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Adapun mereka yang kekal, alladzi kadzdzaba wa tawalla, adalah mereka yang mendustakan dan berpaling. Tentu ini adalah orang-orang yang kafir, orang musyrik, majusi, yang mereka mendustakan nabi yang diutus kepada mereka, sekaligus berpaling dari dakwah yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Dan sebaliknya, wasayujannabuhal atqa, kami akan menjauhkan dari neraka jahanam tersebut al-atqa, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan kebajikan, yang menginfakkan hartanya. Alladzi yuti malahu yatazakka, ini ciri mereka, orang-orang yang bertakwa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka jahanam. Alladzi yuti malahu yatazakka, yang mana mereka menginfakkan hartanya, tujuannya adalah tazkiyatun nafas wal mal, mensucikan jiwa dan harta mereka. Harta yang kita kumpulkan itu Pak, ada yang kita ketahui ini hasil dari yang halal, ada pula yang kita tidak ketahui. Paham? Contoh, kita punya uang 100 juta. Kalau kita yakin bahwa 100 juta ini alhamdulillah semuanya dari pekerjaan yang halal, bersih, tidak ada yang syubhat. Yang jadi muskilah kalau ada tercampur sedikit dari pekerjaan yang tidak murni kehalalannya, maka kita bersihkan ini dengan cara menginfakkannya. Makanya Rasulullah enggak mau menerima sedekah. Kenapa?
Karena sedekah itu kata Rasulullah ausahu malinas, kotoran harta manusia. Paham? Kotoran harta manusia. Wa ma li hadin indahu min nikmatin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Pasti Allah membalas. Kenikmatan apapun yang Anda keluarkan itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Illa batigo awajihi rabbil a'la. Kalau dia mengeluarkan sesuatu itu dalam rangka mencari wajah Allah, dalam rangka ikhlas, bukan karena riya, karena ujub, karena pamer dan yang lainnya. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain kecuali mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi masalah sekarang mempertimbangkan antara bersedekah secara terang-terangan atau diam-diam. Yang mana yang terbaik kira-kira, Pak? Kalau sekiranya ada kotak infak lewat di depan kita, terus kita cabut uang merah-merah, terus kita angkat besar-besar gini, tinggi-tinggi gini, kemudian kita masukkan pelan-pelan. Ini apa ini? Ini riya kah atau mengajarkan kepada yang lain? Kalau infak itu yang merah-merah, jangan yang ungu-ungu atau apalagi abu-abu. Abu-abu ditutup pakai tangan kiri lagi. Nah, kalau sekiranya ini dampaknya baik kepada yang lain sebagai bentuk pelajaran bagi yang lain, maka ya sudah, terang-terangan lebih bagus. Tapi ternyata berdampak buruk bagi kita, maka lebih baik disembunyikan. Lebih baik apa-apa disembunyikan, tidak ditampakkan. Karena di antara ciri nanti orang yang mendapatkan naungan adalah mereka yang menginfakkan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Demikian karena waktu sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.